Informasi berikutnya, Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya siang tadi melakukan rekonstruksi kasus pesta gay yang terjadi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ada 26 adegan dalam rekonstruksi untuk mengungkap proses perencanaan, pemesanan ruang hotel, hingga terjadinya pesta gay yang dibongkar polisi. Rekonstruksi di gedung utama Polda Metro Jaya ini menghadirkan 9 tersangka dan pemeran saksi pengganti. Wadir Krimum Polda Metro Jaya menyatakan rekonstruksi kali ini dilakukan untuk memeriksa kecocokan informasi yang tertuang dalam BAP dengan fakta yang ada di lapangan. Temuan yang pertama membicarakan terkait dengan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan terkait dengan keuangan, anggaran, dan selanjutnya. Pertemuan yang kedua ini membahas struktur kepanitiaan yang ada, sekaligus menghitung berapa jumlah peserta yang ada. Sampai dengan perencanaan sudah dilakukan, sampai dengan membuat undangan digital. Nanti akan dijelaskan secara detail pada saat fakta yang kita lihat di dalam rekonstruksi ini. Setelah perencanaan ini selesai, tahap kedua akan dijelaskan timeline terkait dengan persiapan yang ada. Polisi menyatakan salah satu tersangka kasus pesta gay di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan positif HIV. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan 1 dari 9 orang tersangka memang positif HIV. Polisi saat ini telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lain dan juga 47 saksi lainnya. Ke 56 kita lakukan protokol kesehatan, kita rapid test semuanya dan alhamdulillah semuanya memang negatif. Tetapi dari satu tersangka ya dari 9 orang yang sudah kita angkat, 1 orang ini memang menderita HIV, ya dari hasil pemeriksaan. Nah ini kemungkinan kita akan memeriksa semuanya lagi, makanya kita akan berkoordinasi dengan Dinkes provinsi untuk bisa melakukan pemeriksaan baik yang 47 orang yang sekarang menjadi saksi, ya. Informasi terkini dari rekonstruksi dan proses penyidikan kasus pesta gay yang baru diungkap polisi akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dani Saputra. Dani, dari rekonstruksi tadi, apa yang menjadi fokus perhatian polisi dalam penyidikan kali ini? Iya Cindy, sebelumnya saya jelaskan dulu dari siang tadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga sore tadi pada sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat ada 26 adegan yang direkonstruksi tadi di gedung utama PMJ. Lalu dari 26 ini 17 adegan merupakan perencanaan dan juga persiapan dari rentang waktu itu awal Agustus sampai dengan 28 Agustus. Itu persiapan dimulai pada tanggal 28 Agustus itu dimulai pada pukul 12 siang di mana para panitia yang sekarang sudah menjadi tersangka berjumlah 9 orang mendatangi area ataupun apartemen ataupun hotel tempat nanti menjadi area pesta ataupun acara. Selain itu baru nanti sisanya adalah bagaimana jalannya pesta sampai nantinya digerebek oleh pihak kepolisian pada tanggal 29 itu pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Nah, yang untuk menjadi fokusnya memang kalau misalkan bisa saya share ini adalah bagaimana ini dimulainya itu dari perencanaan melalui grup WhatsApp komunitas tersebut. Jadi tersangka atas nama TRF yang memang merupakan yang bisa dibilang menjadi otak yang memulai ide untuk melakukan ataupun menyelenggarakan acara tersebut, men-share ataupun membagikan ide di grup WhatsApp, lalu barulah ini pada awal Agustus baru dilanjutkan dengan dua kali pertemuan di 2 coffee shop ataupun toko kopi berbeda. Ini untuk membicarakan beberapa hal, misalkan yang pertemuan pertama di coffee shop pertama ini membicarakan tentang bagaimana nanti jalannya acara dan juga terutama aliran dana, bagaimana ini nanti penghimpunan dana dari peserta-peserta yang ingin ikut. Lalu untuk pertemuan kedua barulah disusun struktur kepanitiaan, ada 9 orang yang menjadi panitia dengan berbagai tugas ataupun kerjanya nanti itu yang sudah menjadi tersangka. Temuannya tadi dari Polda Metro Jaya sudah membagikan ada 2 temuan besar dari upaya untuk mencocokkan dari BAP dan juga hasil dari rekonstruksi siang sampai sore ini. Pertama ini adalah bagaimana pertama ini ada
potensi ataupun memang sudah ada rencana untuk melanjutkan acara serupa, yaitu acara dari yang digerebek pada tanggal 29 Agustus yang lalu. Ini akan ada lanjutannya, sudah ada rencananya sebelumnya, Cindy, dan ini nanti akan dilanjutkan kalau misalkan tidak digerebek waktu itu. Nah, untuk yang kedua, selain ada rencana untuk melanjutkan, yang kedua sekarang Polda Metro Jaya sedang mendalami apakah ada komunitas ataupun kegiatan-kegiatan serupa yang ada di ibu kota, dan juga apakah mereka memiliki hubungan langsung dengan komunitas hot space yang menyelenggarakan acara di salah satu bilangan Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 28 sampai 29 Agustus yang lalu. Seperti itu, Cindy. Lalu Dani, ada aliran dana dalam pesta G yang juga menjadi sorotan polisi. Apa perkembangan terkini soal ini? Iya, Cindy, hingga saat ini yang baru bisa kita dapat himpun informasinya dari Polda Metro Jaya, mulai dari kemarin rilis sampai rekonstruksi, ini memang aliran dana memang dari 47 saksi ataupun 47 saksi yang merupakan pendaftar ataupun peserta acara. Ini memang mereka membayar dari kisaran 150 sampai 200 ribu, dan juga bahkan ada kemarin kalau misalkan dari rilis mereka ada dikasih diskon seperti itu, Cindy. Kalau misalkan ada 3 orang ini bisa didiskon menjadi 350 ribu seperti itu. Jadi aliran dana dari sekitar 47 orang ini dengan dana sebesar 150 sampai 200 ini nanti dikirim ke TRF, tersangka TRF yang memang merupakan dapat dikatakan ketua penyelenggara dari acara tersebut. Aliran dana ini memang sedang diselidiki lebih lanjut lagi bagaimana secara spesifik untuk pengirimannya. Namun kalau misalkan dari yang dapat kami sampaikan dari rilis dan juga rekon siang sampai sore tadi, ini memang seluruh kegiatan mulai dari bagaimana dilaksanakannya acara dan juga bagaimana nanti proses aliran dananya ataupun pembayaran, ini semua komunikasinya ini semua menjadi satu dalam grup WhatsApp komunitas yang digerebek pada beberapa hari yang lalu. Seperti itu, Cindy. Dani, ada satu tersangka yang dinyatakan positif HIV oleh polisi. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh polisi terhadap 47 saksi lainnya? Iya, Cindy, untuk 47 saksi lainnya tadi memang sebenarnya kalau misalkan dari siang tadi rencananya memang hanya saksi pengganti, tidak dihadirkan saksi-saksi yang lain. Namun ternyata tadi ada sekitar 10 sampai 15 dari 47 saksi yang ditetapkan sebagai saksi, yaitu merupakan pengunjung acara tersebut tadi datang untuk melakukan rekonstruksi adegan, seperti rekon adegan saat mulai dari pertama perencanaan awal Agustus sampai digerebek pada tanggal 29. Nah, tadi juga kan memang sudah sempat disampaikan kalau misalkan ada satu yang HIV seperti itu dari sebelah tersangka. Nah, ini nanti akan memang mereka akan masih terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan juga dijelaskan oleh pihak PMJ ada pemisahan seperti itu bagi yang HIV dan juga yang negatif HIV ini di selnya dipisahkan terlebih dahulu nanti hingga nantinya ada penanganan selanjutnya seperti itu, Cindy. Karena kalau misalkan sekarang mereka masih fokus untuk pendalaman kasus terlebih dahulu, bagaimana nantinya ini terutama yang tadi saya sampaikan, apakah ada hubungannya dengan komunitas-komunitas lain yang serupa yang ada di ibu kota dan juga terhubung dengan kasus ini, Cindy. Baik, terima kasih Dani Saputra melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.